Karena saya beri pengantar begini, di Arab Saudi itu ada seorang imam, seorang syekh yang dibiayai pemerintah karena kakeknya dulu sangat berjasa kepada perkembangan Islam. Beliau sering mengadakan sholawatan di rumahnya dan banyak jamaah-jamaah atau tamu-tamu dari Indonesia yang hadir ketika maulidan, sholat maulid di rumahnya. Ini saya cerita aja. Beliau ini kalau ingin nasihat dari Rasulullah SAW, beliau selalu mencoba melakukan syar'i sholatnya, sholat khusus untuk bertemu Rasulullah itu sampai hari ini belum pernah berhasil. Sehingga kalau beristikharah itu beliau belum pernah berhasil untuk mencapai satu kualitas kebersihan dan kesucian hidup untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Nah, kalau beliau punya keperluan sesuatu yang sangat penting, misalnya bikin musola atau bikin apa, itu di tempat yang sebelah mana, di tanah yang sebelah mana, dia ingin tanya Rasulullah, dan caranya bertanya kepada Rasulullah adalah beliau mengundang seorang kiai dari sini ke sebelah timur sana. Saya tidak akan sebut daerahnya, nanti di data. Beliau dikasih tiket ke sana, terus beliau nanti diminta untuk beristikharah, dan beliau yang ketemu Rasulullah, terus kemudian Rasulullah dawuh apa, dikasih tahukan kepada syekh ini. Karena kiai ini seorang yang sangat bersih, seorang yang tidak pernah putus wudhu, seorang yang tiap malam santri-santrinya membaca semua hizib, orang yang selalu berpuasa, orang yang sangat suci, yang dia bisa membakar gedung tanpa api, gampangannya gitulah, pokoknya semuanya itulah ya. Nah, kemarin kiai yang sering ketemu Rasulullah itu telepon saya, dan itu tiba-tiba siang-siang saya ditelepon, loh, Pak Yai, enten apa kok kudu ngaren sampean telepon saya? Cak, ini saya didhawuhi Rasulullah ini. Nggih pripun, gimana? Perang, Cak. Perang, Cak. Wah, Rasulullah dawuh perang. Loh, nek diperangi perang, mau lewat jalan apa? Hukum milik mereka, uang milik mereka, pemerintah milik mereka, semua alat peperangan milik mereka semua. Kalau perangnya seperti sekarang ini, kita sekarang harus perang, menunggu ceritanya. Terus dawuh Rasulullah menang apa kalah? Menang, Cak. Terus kita harus perang berubuh, pakai gelar perang gajah neto apa ini gelar, enggak, Cak, serangan malam saja. Dan saya enggak akan omongkan ini. Pokoknya gini, dah. Pokoknya kalau sampai besok terjadi seperti yang dikhawatirkan hatinya banyak umat Islam di Indonesia ini, wes, Cak, tak lakonane. Misalkan bagian Jogja, aku bagian gonku. Tuh, wes, dan itu cukup sederhana kok, tes wes. Gitu. Ini saya ceritakan kepada Anda semua supaya juga didengar oleh teman-teman kita, gitu ya. Kita nggak ngomong sara, kita nggak ngomong diskriminasi etnik, kita itu cuman kalau ayam ya memang kita sebut ayam, kalau kambing kita sebut kambing, kan cuma gitu kan. Tidak berarti kita sara gara-gara menyebut dia ayam. Tuh. Nah, ini sebenarnya peringatan untuk semuanya. Mbok sudah kita bareng-bareng. Wong Anda juga sudah menguasai semuanya gitu kok. Ini negara kan perusahaan. Kekuatannya kan pada modal nomor satu, tidak pada perangkat politik. Perangkat politik kan cuma alat untuk penguasaan, untuk menerapkan modal-modal itu di mana-mana, dan semua kan sudah milik Anda ini. Sepak bola aja sudah Anda masuki kok. Keraton Jogja aja sudah Anda masuki, semua sudah milik Anda. Anda masih kurang apa lagi? Anda seperti api yang membakar seluruh Indonesia nanti suatu hari. Mbak, sudah sekarang bareng-bareng omong-omong dialog. Ini saya ingin beliau nanti ngomong mengenai dialog. Dialog, duduk bersama seperti saya tulis tadi di Kompas, duduk bersama. Orang-orang tua bareng-bareng untuk menyelamatkan. Wong kita juga menerima semua kok selama ini kok. Kapan umat Islam menindas orang lain? Penggawean wong Islam kan ditindas terus toh. Islam kan tidak punya bakat untuk menindas. Bakatnya itu ditindas.
enggak begitu pinter menipu. Kalau ditipu itu pinter banget. Gitu loh. Kita juga tidak terbiasa mencari apa namanya, ingin menjadi pemimpin, enggak. Yang kita juga tidak belajar untuk memilih pemimpin dan seterusnya lah. Jadi saya ingin juga mengatakan, dipikir lagi semua ini, dipikir lagi, ayo duduk bareng, jangan semua diambil. Sebab tetap bukan hakmu, nanti kamu berhadapannya dengan tidak dengan kami loh. Kita ini bukan penghuni tunggal di Indonesia. Kita ini bukan makhluk satu-satunya yang diberi hak untuk tinggal di bumi. Ada banyak yang lain. Ada banyak hal yang tidak kalian ketahui dan juga mungkin tidak aku ketahui. Tapi aku meyakininya kalian tidak. Kalian akan kaget nanti oleh adegan-adegan, oleh ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wala yastaqdimun. La yastaqdimun. La yastaqdimun sa'atan wala yastakhirun. Kalau sudah tiba ajal, tidak bisa didulukan dan tidak bisa diakhirkan, ditunda. What is ajal? Kita menerjemahkan dengan lugu, kematian. Saya tidak mengatakan itu salah, saya cuma ingin mentadaburi itu momentum. Kalau momentum sudah datang, trigger itu sudah datang, maka tidak bisa ditunda dan bisa dijulukan. Jadi semua yang bikin ribut selama ini 4112 itu kan ada trigger satu momentum, dan itu tidak bisa dibikin oleh manusia. Termasuk yang terakhir yang menyangkut Kiai Ma'ruf Amin itu kan ada triggernya. Itu triggernya kan tidak sengaja. Kok menjadi seperti itu? Jadi siapa sebenarnya subjeknya itu? Wong yang bersangkutan sendiri yang seolah-olah subjek itu kaget dengan efeknya kok kayak gitu. Berarti ada subjeknya. Jadi Allah Maha Bekerja. Allah Maha Bekerja, dan Allah di situ kami, bukan aku. Kami itu artinya Allah dengan staf-stafnya, bisa Jibril, bisa Mikael, bisa Anda, bisa siapapun. Nah teman-teman sekalian, mumpung kita masih punya kemungkinan, kelemahan kita adalah kita terlanjur harus hidup di dalam konstelasi kalah atau menang. Ini kelemahan hidup. Semua masalah dalam hidup itu kan kalau bisa tuh win-win, menang dan menang. Kalau orang Jawa menang tanpa ngasorake, kalaupun terpaksa menang tanpa ngasorake, kan gitu. Sekarang kita terlanjur karena hukum itu harus ada yang kalah, harus ada yang menang. Sebenarnya hukum itu saat-saat terakhir itu darurat. Seharusnya kalau bisa sebelumnya diselesaikan secara akhlak, diselesaikan secara irfan, secara kearifan. Kita tidak pernah menyelesaikan secara kearifan, secara silaturahmi, tidak pernah menyelesaikan secara akhlak. Kita langsung pakai hukum. Akhirnya kita gontok-gontokan di wilayah kalah atau menang. Dan hidup itu tidak ada mengalahkan orang lain sebenarnya kalau kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman sekalian. Nah, untuk itu ini masih ada waktu untuk bisa berdialog, masih ada waktu. Saya mohon izin ya, saya tidak sebut namanya, tapi sekarang kalau dulu kan saya cuma disambati oleh segmen, eselon segini, di wilayah-wilayah kerja yang bermacam-macam dari bangsa dan pemerintahan kita. Sebulan terakhir ini kan saya sudah didatangi oleh yang puncak-puncak ini. Tapi satu persatu, dan itu kan mungkin hanya mau merekrut saya atau mencari aman karena sudah ketemu saya. Gitu. Nah saya tidak mau, karena kalau mau ketemu bareng semuanya, kalau mau ketemu Bu Mega, Habib Rizik, Kapolri, kalau perlu dengan Luhut dan Jokowi, semuanya bareng-bareng, saya baru mau ketemu, kan gitu. Kalau kamu tidak mau itu dengan saya, aku ya gak padan, aku ya gak kepingin apa-apa. Saya ini hidup ini gak kepencil tahu karo dunia itu. Allah mengatakan dunia aku bikin indah di mata orang-orang kafir, betul enggak? Dan aku khawatir menjadi orang kafir karena terlalu terpesona kepada dunia ini, kan gitu. Maka saya bukan tidak menikmati dunia, tapi saya tidak akan tersandera, tidak akan dipenjara oleh dunia. Jadi aku ini enggak apa-apa, aku diem aja ya enggak apa-apa, aku enggak jadi apa-apa, enggak apa. Saya juga dianggap enggak ada ya enggak apa-apa. Wong saya aslinya yang enggak ada, yang ada itu Allah kok. Kan saya cuma diada-adakan sebentar untuk ganggu-ganggu sampean. Aslinya saya enggak ada. Masa saya ada? Enggak masuk akal bahwa saya ada. Yang masuk akal ada hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang lain selain Allah, itu berarti Allah mengada-adakan untuk sementara waktu selama outbound tadi itu.